akan saya lanjutkan. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan dengan judul prosedur pengambilan dan pengiriman sampel air dan tanah untuk uji PCR. Jadi kalau yang sesi ini kebetulan nanti akan kita khususkan untuk sampel air dan tanah untuk uji PCR. Lanjut. Jadi kita flashback dulu untuk polymerase chain reaction. PCR itu adalah teknik amplifikasi fragmen DNA yang telah diketahui urutan basnya secara in vitro. Kemudian sebelum ada PCR, DNA yang menjadi target hanya diperbanyak dalam jumlah kecil dengan mengekspresikan dalam sel. Nah, biasanya memang PCR ini kita gunakan untuk analisa penyakit ya. Biasanya yang banyak adalah penyakit virus, bakteri maupun parasit, baik pada ikan maupun udang. Tetapi memang pada perkembangan sekarang kita lakukan juga untuk analisa PCR pada parameter-parameter di air dan pakan ataupun lumpur atau tanah. Nah, kalau biasanya yang penyakit-penyakit udang itu dan ikan seperti yang sekarang lagi tren adalah AHBND, kemudian IHHNV, IMNV, WSSV, EHP, TSV, YHV, CMNV, DIV1, VNN, KHV, megalocitivirus, dan lain-lain. Lanjut. Nah, mungkin ini untuk review sampling ya. Jadi kita memang apa sih sebenarnya sampling itu, tahapan, cara transportasi, cara analisa, dan hasilnya nanti seperti apa. Lanjut. Nah, untuk target ya, karena ini kita khususkan untuk sampel air dan tanah. Tanah biasanya itu kan lumpur ya, untuk uji PCR. Nah, kalau ini kebetulan sampel dari hatchery. Jadi nanti misalkan di pembenihan biasanya yang harus diambil itu adalah sampel dari sumber airnya, kemudian lingkungan sekitarnya. Kemudian yang utamanya misalkan dia ada induknya, kemudian ada pakan segar atau pakan alaminya, dan otomatis NOPLI dan PL-nya. Kemudian kalau sampel dari tambak udang ya, intinya yang kita ambil adalah airnya, kemudian lumpur dasarnya, dan lingkungan yang diambil dari lokasi sumber. Misalkan kan kita mengambil, kalau tambak itu kan dari sungai atau laut ya, kemudian juga kita ambil inlet dan outlet tambaknya, kemudian ada central drain, kemudian reservoir dan ipalnya. Nah, kemudian selain itu untuk tambak kita juga biasanya mengambil sampel udang dan lingkungan. Jadi seperti keting, udang liar, remis, dan lain-lain. Karena kalau ditambak hewan-hewan liar ini biasanya dia adalah karier ya, karier ditambak karena bisa menjadi penyebab adanya virus yang masuk dan mengaruhi pertumbuhan dan budidaya udangnya. Kemudian lanjut. Nah, ini contohnya di hatchery ya. Ini contohnya misalkan di hatchery ya. Hatchery ini setelah biasanya kan ada treatment air ya. Misalkan ada sand filter, ozon, UV, dan lain. Nah, ini kemudian sampai airnya siap untuk dipakai. Nah, sampelnya ini dari laut ya, biasanya kan dari pompa utamanya yang diambil, kemudian reservoir yang setelah proses sterilisasi, air siap digunakan, kemudian bak pembuangan atau ipalnya. Lanjut. Nah, kalau ini kita langsung yang ke tambaknya. Jadi kalau tambak, pengambilan sampel atau air atau lumpur di tambak, ini yang pertama adalah kita awalnya laut atau sungainya. Nah, ini bisa dilihat ya gambarannya. Ini contoh lokasi tambak gitu ya. Jadi laut atau sungai, kemudian ada tandon di situ, kemudian kita ambil inletnya, kemudian ada sentral pembuangan, kemudian ada kalau misalkan ada dasar petakan yang menggunakan tanah seperti itu ya, kemudian outletnya. Lanjut. Nah, ini untuk waktu pengambilan. Memang waktu-waktu pengambilan juga harus kita lihat ya. Sebaiknya waktu pengambilan sampel di tambak itu kapan, seperti itu. Jadi yang pertama biasanya harus atau wajib biasanya itu pada saat persiapan tambak. Kemudian yang selanjutnya adalah pada saat masuk air, yaitu inlet.
reservoir 1, kemudian masuk ke kolam, kemudian untuk ke kolam pembesaran. Ini contohnya di sini adalah kolam pembesaran dengan DOC-nya kurang dari 30 hari. Kemudian selain itu ke outletnya, kemudian ke kolam pembuangan atau ipalnya. Lanjut. Nah, untuk cara pengambilan sampel, untuk pengambilan sampel air ini ya, kita untuk targetnya adalah untuk PCR. Jadi target sampel air ini diambil sebanyak 1 liter. Jadi kita ambil sampelnya, misalnya kalau ditambak kita di titik-titik, ada 4 titik di pojok kiri, kanan, samping, di 4 titik, kemudian di tengah. Biasanya kemudian kita campur, kemudian kita ambil airnya sebanyak 1 liter, lalu ditampung dalam botol penampung. Nah, kemudian kita pipet atau kita ambil 1 mili cairan dari botol penampung dan masukkan ke dalam mikrotub baru. Jadi kalau di PCR itu memang karena kita biasanya kerja dengan DNA, barangnya kecil, jadi memang volumenya itu hanya 1 mili biasanya kita perlukan. Tetapi nanti kita harus menampung dari sekitar liter dulu. Kemudian untuk target sampel lumpur atau tanah diambil di bagian tengah dasar petakan yang untuk tambak tanah ya, menggunakan bambu yang dalamnya berlubang atau menggunakan pipa PVC. Kemudian kita tampung dalam kantung plastik bersih. Nah, kalau untuk tanah atau lumpur ini kita harus ambil 1 gram dengan padatan lumpurnya. Nah, kita ambil dengan spatula steril, kemudian kita masuk ke dalam tabung. Nah, kalau untuk PCR sih sebaiknya memang dalam tabung. Tetapi misalkan tidak ada tabung, bisa wadah yang tutup seperti itu ya kalau di lapangan. Kemudian setelah itu sampel bisa diuji dengan menggunakan metode PCR. Nah, kalau di tempat kami di Jepara, laboratorium kami, PCR itu ada 2 metode, jadi metode konvensional dan ada metode real time PCR. Dan kalau konvensional kita nanti hasilnya adalah kualitatif. Kalau real time PCR nanti hasilnya kuantitatif. Jadi kita bisa mengkuantifikasi hasilnya. Kalau misalkan dia nanti positif, jadi kita bisa mengkuantifikasi bakteri atau parasit yang dihasilkan nanti. Lanjut. Nah, kalau di air dan lumpur, biasanya yang sekarang itu kita analisa target adalah untuk pengujian AHPND, pengujian EHP, dan pengujian WSSV. Nah, kalau AHPND itu adalah penyebabnya adalah bakteri Vibrio, Vibrio parahemolyticus. Kalau misalkan yang EHP itu adalah sis Microsporidian parasit. Nah, ini untuk sampel untuk pengujian AHPND. Jadi kita bisa lihat karena AHPND ini adalah jenis bakteri, jadi memang kalau untuk pengujian di air atau tanah atau lumpurnya ada perlakuan khusus. Karena kalau bakteri itu sebaiknya harus kita kayakan dulu, kita kasih perlakuan dengan enrichment dulu, diperkaya dulu sehingga nanti bakterinya diperbanyak sehingga bisa kita lakukan untuk analisa PCR. Karena setelah kita validasi dan pengalaman kami, kita sudah mencoba sampel-sampel itu misalkan 1 jam, 2 jam, 4 jam, 6 jam, 16 jam, 18 jam tanpa kita lakukan enrichment, itu hasilnya kurang bagus. Jadi tidak bagus ya hasilnya. Nah, ini untuk contoh uji yang nanti untuk pengujian AHPND. Kalau misalkan udang itu targetnya adalah hepatopankreas, saluran pencernaan atau fesesnya. Nah, jumlahnya minimal itu adalah 5 sampai 10 ekor. Ini biasanya tergantung dari jumlah populasinya, tapi biasanya kita menyarankan 5 sampai 10 ekor. Kemudian memang perempuannya itu nanti 1 dibanding 9 dalam PBS ya. Kemudian Nopli, larva, dan PL ini semuanya karena dia kan barangnya kecil ya, memang harus ditumbuk semuanya. Ini sejumlahnya adalah 50 mg sampai 100 mg. Kemudian pakan alami yang berupa artemia, cumi, cacing itu juga seluruh tubuhnya itu sekitar 50 mg sampai 100 mg. Nah, kalau yang untuk air tambak disaring ini ya dengan plankton net misalkan, kemudian kita ambil 1 mili.
dari 500 atau 1 liter ya, contoh uji. Kemudian yang untuk tanah atau lumpurnya kita ambil 1 gram. Kemudian kalau misalkan dia kadang-kadang kan ada nggak lumpur ya, cairan tapi sejenis coklat gitu, nanti kita bisa ambil 1 ml dari 100 gram contoh uji. Lanjut. Nah, ini yang untuk preparasi sampel AHBND. Nah, untuk yang PL-nya tadi kita gerus ya, kita harus gerus. Kalau kita bekerja di PCR itu harus kita hancurkan semua jaringannya karena kita akan mengambil DNA-nya. Kemudian kita ambil sebanyak 1 gram, kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Ini ukurannya 10 mili, yang kita punya 10 mili biasanya. Ini ada ukurannya tadi. Kemudian ditambahkan sekitar 500 mili larutan NaCl 0,85%. Kemudian setelah itu kita campurkan, kemudian kita homogenes sampai mencapai volumenya 4 mili. Setelah itu baru kita enrichment di media TSB. Kemudian kita dapat, setelah itu baru kita inkubasi. Nah, untuk inkubasi untuk sampel-sampel AHBND minimal adalah 18 jam karena kita sudah validasi minimal 18 jam karena di bawah 18 jam hasilnya kurang maksimal. Kemudian apabila tidak langsung dilakukan pengujian di laboratorium setelah 18 jam, kemudian kita fiksasi dalam atas 90%. Ini isovolume ya, artinya perbandingannya 1:1. Lanjut. Nah, ini contohnya bisa dilihat tadi dengan kata-kata mungkin kan agak ini ya, ini dengan gambar mungkin akan lebih jelas di sini. Jadi ini contoh-contoh, misalkan ini yang sampelnya segar, tapi nanti kalau sampel air, untuk sampel air biasanya nanti kita ambil 1 mili, kita langsung masukkan ke dalam media TSB-nya. Kita vortex, baru kita inkubasi seperti itu. Lanjut. Nah, kalau ini untuk pengujian EHP. EHP ini ada telur, kemudian ada larva dan pasca larva, ada tokolan, kemudian ada udang dewasa, kemudian ada feses, kemudian ada air. Air ini 500 mili, kemudian ada sedimen atau lumpurnya 1 gram, kemudian pakannya adalah 1 gram. Nah, kemudian yang sekarang berkembang adalah metode environmental DNA. Jadi metode environmental DNA ini adalah biasanya kita memonitoring secara di lingkungannya, biasanya gitu ya. Karena uji DNA itu jadi memanfaatkan DNA yang dilepaskan oleh organisme ke dalam lingkungan, seperti itu. Jadi prinsipnya ini sebenarnya bersama. Jadi kita ambil sampel itu terserah di wadah ya, di wadah nanti kita bawa ke lab atau enggak, ini sih bisa dilakukan di lapangan sebenarnya. Tetapi kita harus punya filternya, MCE, membran MCE-nya ya, seperti itu. Nanti untuk memfilter sampelnya, jadi nanti filternya nanti akan kita cek. Jadi yang akan kita lakukan analisa itu adalah filternya, seperti itu. Lanjut. Nah, ini prosedurnya, DNA-nya adalah yang pertama pengambilan sampel air, kemudian kita filter dengan membran MCE yaitu mixed cellulose ester. Kalau di prosedur yang SOP yang betul itu kalau kita melakukan eDNA ini ukuran filternya itu ada 8 mikro, kemudian 5 dan 3. Jadi yang pertama itu 8, yang tengah 5, kemudian selanjutnya adalah 3. Kemudian setelah itu kita fiksasi dengan etanol 70%. Yang difiksasi adalah membran MCE-nya. Kemudian baru kita lanjutkan ke pengujian PCR atau misalkan kalau kita perlu lebih lanjut dengan NGS, Next Generation Sequencing. Lanjut. Ini untuk prosedur pengiriman sampel. Ini masukkan botol. Jadi tadi kalau untuk pengujian PCR itu sebenarnya tidak perlu diawetkan ya. Jadi kita ambil sampel biasa dalam wadah, yang penting volumenya terpenuhi. Misalkan dia minimal 500 mili atau 1 liter lebih baik. Nah, itu dalam botol, yang penting botol tertutup, kemudian kita bisa kirim ke laboratorium seperti itu. Kemudian setiap botol harus ditempatkan dalam wadah yang bersih dan tidak bersifat korosif untuk menghindari kontaminasi terhadap sampelnya dan kerusakan pada saat transportasi. Kemudian jangan lupa juga tiap kemasan ditandai atau diberi identitas dengan jelas. Kemudian identitas tersebut tidak boleh rusak atau salah
Dan wadah harus dikirimkan ke laboratorium segera mungkin untuk mencegah adanya kebocoran dan kontaminasi. Nah, untuk pengiriman sampel yang memakan waktu lama, apabila sampel belum ditambahkan pengawet, maka sampel harus diberikan pendingin. Jadi, selain itu, pastikan contoh air atau lumpur tidak kontak langsung dengan es agar tidak terkontaminasi dengan air. Jadi sampel air atau lumpur kalau untuk uji PCR sebenarnya tidak perlu diawetkan. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini laboratorium MKHA. Jadi kami di BPAP Jepara ya. Lanjut. Terima kasih.